Ya, sahabat musiman dimanapun berada, belakangan ini ketika kita melangkahkan kaki keluar rumah, kita berhadapan dengan cuaca yang tidak secerah biasanya dan juga udara tidak sesegar biasanya. Kabut ada di mana-mana dan juga pandangan kita tidak lepas seperti biasanya. Nah, alhamdulillah realita ini pada hari ini kita akan kupas sebenarnya ada apa nih Umi dengan kondisi kita belakangan ini. Apakah ini murni karena mungkin lagi musim-musim panas atau seperti biasa barangkali mungkin ada kebakaran hutan atau seperti apa Umi? Waduh. Ini ya, sebelumnya saya sapa dulu ya yang di rumah ya. Ya, Alhamdulillah. Selamat ibu-ibu selamat menyaksikan ya eh, acara kita kali ini membahas apa yang fenomena ya yang terjadi di tengah-tengah kita hari ini yang kita harus aware gitu ya, kita harus peduli. Eh, Jangan sampai kita mengabaikan sesuatu yang sebenarnya tidak lazim terjadi, tapi itu kita maklumi. Jadi harusnya kita berpikir lebih kritis ya, atau lebih mendalam tentang hal-hal fakta-fakta ya yang terjadi di sekitar kita hari ini. Uh, Bagaimana situasi hari ini? Bahwasanya udara kita hari ini, khususnya Sumatera Barat dan Kota Padang sendiri, tampak bahwasannya eh, apa namanya sinar matahari itu nggak leluasa ya sampai ke bumi ini ya, terutama di apa namanya di Sumatera Barat dan tidak seterik biasanya dan cenderung agak agak apa ya agak dingin ya cuacanya. Kemudian juga tadi langit ya langit gelap gitu ya, tidak cerah ya, yaitu eh, terkait dengan beberapa kejadian ya di beberapa tempat di Sumatera Barat. Nah, salah satunya itu adalah di pesisir selatan ya. Itu sejak Senin 4 September itu terjadi kebakaran hutan di kebun sawit di kawasan di daerah Teluk ya. Teluk apa namanya? Lu Ampali. Ampalu ya. Nagari Teluk Ampalu. Di Kecamatan Pancung Soal ya, pesisir selatan. Nah, itu terjadi kebakaran eh, apa namanya kebun-kebun sawit di sana gitu. Kemudian di satu lagi ada di dua titik ya. Titik yang kedua tuh kebakaran lahan gambut ya di Nagari Pondok Perian Nunang gitu ya. Nah, ini dua titik kebakaran ini akhirnya makin meluas ya. Makin meluas didukung dengan eh, apa namanya? Cuaca kering ya. Cuaca apa namanya? Yang cukup kering. Nah, itu eh, diduga kebakaran ini tidak sebenarnya bukan kebakaran yang apa namanya ya spontan karena cuaca. Diduga ini ada apa namanya aktivitas ya karena aktivitas pembukaan lahan baru oleh warga dan ini sudah dimaklumi sebenarnya ya dimaklumi walaupun itu tidak sesuatu yang bagus ya. Nah jadi justru memang kebakaran ini eh, apa namanya bisa memang karena memang tujuan-tujuan dalam rangka membuka lahan baru ya, dan lebih mudah lebih murah gitu ya dengan melakukan pembakaran daripada membersihkan secara manual gitu ya. Nah hanya saja setelah apa namanya terjadi kebakaran itu didukung oleh cuaca yang cukup terik ya sebenarnya mendukung ya bagi para apa namanya orang-orang yang ingin membuka lahan itu tentu saja akan mencari cuaca yang bagus Memanfaatkan untuk momen ya ini yang ya. cocok gitu ya untuk membakar lahan tadi sehingga ya, apa namanya praktis gitu ya. Tetapi penyebarannya akhirnya meluas. Nah, yang tidak kita harapkan adalah meluasnya kebakaran sawit ini, kebakaran kebun-kebun sawit ini. Ya, yang sampai terjadi sampai 5 sampai 10 hektar kebun sawit gitu ya. Luasan dari kebakaran tadi. Nah, itu memicu kabut asap di sekitar pesisir selatan dan sekitarnya ya. Tentu saja kabut asapnya akan terbawa angin ya sampai bahkan Kota Padang pun merasakan ya.
apa namanya dampaknya ya dari cuaca yang tadi yang buruk tadi ya. Nah, kemudian juga ada kejadian di kebakaran hutan di sekitar apa namanya daerah Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ini merasakan dampak dari kebakaran hutan. Itu juga tidak apa namanya tidak hanya terjadi di wilayah Sumbar itu yang angin dan asapnya kebawa ke Bukit Tinggi, tapi juga dari luar wilayah Sumbar. Kita tahu banyak perkebunan sawit juga ya di luar Sumbar itu ya, terutama yang terdekat itu daerah Riau ya. Nah, kemudian juga ada kasus di Solo ya, Solo Selatan. Di Solo Selatan ini apa namanya ditemukan apa namanya kondisi ya, kondisi udaranya, kualitas ya, indeks kualitas udara yang diukur dengan alat ya, aplikasi AKI ya. Ini terpantau mencapai angka 164. Nah, pada angka 164 itu ada pada apa namanya pada level yang itu sudah tidak sehat ya, tidak sehat bagi warga. Nah, ini juga tidak jauh ya dari apa namanya ya kabut asap tadi ya, kabut asap yang berasal dari pembakaran lahan ya, walaupun ini tidak di apa namanya belum ada laporan ya uh, titik kebakarannya ada di mana. Yang jelas uh, cuaca atau kondisi di sana malah lebih lebih parah ya kalau dilihat Sumbar secara keseluruhan. Inilah di Kabupaten Solo Selatan inilah yang paling buruk ya kondisi udaranya gitu ya. Ini berasal dari hasil pemantauan dari Dinas PPLH ya, Perumahan Pemukiman Lingkungan Hidupnya dan Perhubungan. Nah, kemudian di mana Kepala Dinas ya PPLH ini menyarankan warga ya, yaitu Bapak Wirnofri ya, apa namanya menyarankan warga untuk menggunakan masker ya, untuk pencegahan dari apa namanya memburuknya kesehatan warga ya, terutama dalam hal saluran pernapasan, penyakit-penyakit saluran pernapasan. Nah, itu yang apa namanya beberapa kasus yang teramati ya. Belum lagi kasus-kasus lain, dan ini khusus untuk wilayah Sumbar saja ya. Belum yang di luar atau sekitar Sumbar ya, sekitar wilayah Sumbar atau yang kawasan Indonesia secara umum. Jadi itu yang berdampak ya, bahkan sampai hari ini ya, itu sudah sejak sebenarnya awal September ini ya, mulai kita mengalami cuaca yang tidak kondusif ya. Mungkin itu yang fakta yang terjadi atau peristiwa yang terjadi hari ini apa namanya tentang kabut asap, dan itu diduga memang dari kebakaran hutan dan lahan dan sebab-sebab dari aktivitas warga ya, yang salah satunya itu karena aktivitas warga tadi membakar lahan ya untuk membuka lahan baru, dan akhirnya tidak terkendali dan asap atau kabutnya kemana-mana. Ya, berarti bisa kita simpulkan ya Umi, kondisi udara kita yang kalau tadi berdasarkan pengamatan ahli, bahkan dengan menggunakan alat yang apa tadi air AKI ya, air quality index ya, aplikasi itu menunjukkan level kesehatan udara itu dalam kondisi tidak sehat untuk masyarakat gitu. Nah, sehingga ya jalan keluarnya tadi direkomendasikan untuk menggunakan masker. Nah, jadi kondisi udara tidak sehat ini berangkat dari adanya karhutla ya. Bahkan part triggernya itu bukan masalah ada panas atau apa namanya cuaca masa musim kemarau, bukan itu ya secara alami ya, tapi ternyata ada fakta di lapangan terjadi pembakaran dalam rangka untuk pembukaan lahan sawit. Nah, dari kondisi ini Umi, apa sih sebenarnya dampak nanti bagi masyarakat? Nah, bisa kita katakan ini sebenarnya musibah yang sudah terjadi berulang ya Umi ya. Kondisi yang sudah terjadi berulang gitu. Penyebabnya pun juga sebagian besar itu sudah terdeteksi kayak gitu, bukan hanya sebatas karena terbakar karena cuaca panas, tapi karena adanya kesengajaan. Kalau kita lihat dari si dampaknya Umi, kalau
dampak itu kita lihat dari beberapa sisi ya. Dampak dari kebakaran hutan ya. Kita ingat ya, kita ya kan, hutan itu suatu ekosistem yang besar ya. Iya, benar. Baik pepohonan ya, jumlah dengan jumlah yang masif, yang apa namanya, yang rapat gitu ya. Kemudian belum lagi biota-biota yang ada di dalamnya, termasuk apa namanya ya, tanaman-tanaman pangan gitu ya. Kemudian eh, hewan-hewan yang ada di dalamnya. Belum lagi hutan sebagai reservoir air. Jadi akan ada dampak ekologis ya. Salah satu dampak ekologis yang akan apa namanya, ya akan dirugikan di situ. Kemudian belum lagi dari dampak ekonomi. Nah, kemudian juga ada nanti akan berpengaruh kepada kesehatan masyarakat ketika apa namanya, peristiwa ya, terjadi peristiwa kebakaran hutan yang itu bisa jadi berhari-hari ya, dan akan berminggu-minggu ya, apa namanya, kabut asapnya nggak hilang-hilang. Nah, kalau kita lihat dari dampak secara ekologi sudah bisa ya kita bayangkan bagaimana kalau satu kawasan hutan ya. Kalau kita lihat eh, berita-berita terbaru ya, bahkan yang viral di apa ya, di media sosial ya, kebakaran hutan di apa namanya, Gunung Bromo ya. Oh, ya. Nah, kita lihat bagaimana cepatnya gitu ya, cepatnya berjalannya Merambat api. api gitu ya, merambatnya api di apa namanya, di permukaan hutan ya. Kalau itu di sana situasinya hutannya lebih ke apa namanya, ke sabana kalau salah ya. Ya, banyak padang rumput dengan beberapa pohon-pohon yang ada di sana, sebagiannya, dan ada memang hutan apa namanya, hutan yang rapat juga di situ. Nah, tapi penyebarannya cepat ya, terjadi tanggal apa namanya, sama juga hampir kayak Solo ya, tanggal-tanggalnya 5 atau 6 September gitu ya. Dan sampai hari ini mungkin masih berjalan itu pemadaman ya. Walaupun titik-titik apinya sudah dipadamkan, tetapi harus apa namanya, petugas tetap harus membuat pencegahan munculnya apa namanya, eh, titik api yang Titik itu api belum baru ini. belum Belum maksimal teratasi. berapa, benar-benar mati gitu ya. Jadi harus dilembabkan pula hutan itu semuanya gitu ya, tetap disirami. Nah, dan itu biayanya membesar. Nah, itu kita lihat eh, dari Bromo aja ya. Belum lagi hutan-hutan yang kawasan sampai 5-10 hektar gitu ya, terbakar. Dan ini kebakarannya pun tidak alami karena kita itu belum benar-benar masuk eh, kemarau ya, kalau salah ya. Kemarau itu apa namanya, belum terasa ya kemarau, walaupun Agustus kemarin udah ada masuk kemarau, tapi kalau di Sumbar ya, Sumbar khususnya curah hujannya nggak terpengaruh ya. Tetap aja Sumbar tetap eh, apa namanya, daerah yang sebenarnya curah hujannya itu cukup tinggi. Dan kita lihat hutan-hutan kita secara umum tuh hutan basah gitu ya, sebenarnya tidak mudah Tidak mudah terbakar terbakar ya gitu sebenarnya. ya. Hutan basah yang tidak mudah terbakar. Tetapi kenapa eh, kok terjadi berulang-ulang ya kebakaran hutan, dan itu seolah-olah tidak ada pencegahan setelah Pencegahan yang satu peristiwa maksimal. terjadi untuk mencegah peristiwa berikutnya, karena memang kita tahu ya, masyarakat sih sudah apa namanya ya, sudah maklum lah gitu ya, kalau kebakaran hutan itu lebih banyak dipicu karena human error gitu ya, atau memang ke apa namanya, kesengajaan gitu ya, faktor kesengajaan dari manusia, aktivitas manusia. Kemudian itu dampak ekologi ya. Kalau hutan hilang, apa yang terjadi ya? Hewannya juga hilang, melarikan diri atau punah di situ ya, mengalami kematian. Belum lagi apa namanya, kekayaan apa, eh, tanamannya gitu ya. Hmm, itu juga hilang ya. Kalau kita lihat hutan itu apa namanya, istilahnya mengandung eh, kekayaan dari segi nabati gitu ya, spesies-spesies yang beragam itu ya hilang lah gitu ya ketika terjadi kebakaran hutan. Apalagi yang terbakar hutan-hutan lindung gitu
berakibat juga akhirnya nanti ketika tidak ada lagi hutan sebagai reservoir air itu juga terganggu ya, karena tidak ada lagi yang akan mengikat air itu ke dalam tanah ketika musim hujan. Nah, dan nanti juga ada dampak ikutannya ya, bencana ya. Belum lagi bencana kekeringan, bisa jadi kalau hujan bisa erosi atau bahkan longsor gitu ya. Uh, atau apa namanya, uh, banjir bandang yang bisa terjadi. Kita nggak ada lagi pohon di hutan yang menahan air gitu ya, mengikat air. Nah, jadi berdampak banyak aspek gitu ya, karena memang manusia itu sangat apa namanya, ketergantungan terhadap hutan itu ya, hampir semua manusia tuh, khususnya yang tinggal di sekitar daerah hutan itu ya, mata pencariannya nggak jauh-jauh ya, hidup ke hutan dari gitu. hutan, atau sumber penghidupannya tuh nggak jauh dari mengambil apa yang ada di hutan gitu. Itu dari aspek satu, ekologi ya. Yang kedua tadi ya, pengaruh ke aspek ekonomi tentu saja. Biasanya mereka mengambil bahan pangan, papan gitu ya, dari hutan ya tidak ada lagi gitu ya. Akibatnya mereka harus mencari sumber ya, sumber kehidupan lain ya selain hutan. Kemudian juga akan terjadi pemutusan pasokan bahan baku yang berasal dari hutan, yang biasanya apa nama, hutan sebagai sumber pemasok ya, akhirnya rantainya terputus ya sampai ke hilirnya ya, misalnya papan atau pangan gitu ya. Nah, atau apa namanya ya, sumber-sumber herba lainnya ya, itu sudah hilang gitu dari hutan ketika hutan itu punah gitu ya. Jadi ekonomi masyarakat terutama kawasan hutan dan bahkan yang apa namanya, yang tersangkut atau ada sangkut pautnya gitu ya usahanya dengan sumber-sumber hutan ya terganggu gitu ya. Itu tuh dari dua aspeknya, ekologi sama ekonomi. Sebenarnya ada aspek dari kesehatan. Ya, ketika terjadi peristiwa kebakaran hutan ya, kita tahu ya banyak partikel-partikel yang terbawa gitu ya, yang halus maupun yang besar, atau minimal asap ya, kabut asap itu mengganggu pernapasan, mengganggu jangkauan pandang gitu ya. Nah, kalau biasanya ya, ketika kabut asap itu bertahan sehari, 2 hari, 3 hari, itu mulai terjadi gangguan ini kesehatan di masyarakat ya. Terutama itu kasus-kasus ISPA itu mulai meningkat gitu ya. Walaupun hari ini kita lihat datanya belum ada ya laporannya, ya bisa jadi angka-angka itu belum meningkat signifikan, tapi ada gitu ya. Dan ISPA ini kalau secara alami sebenarnya penyakit pada apa namanya, yang menyerang balita ya, karena berkaitan dengan daya tahan tubuh juga gitu. Tetapi ketika apa namanya, terjadi terus menerus ya, bahkan yang dewasa pun yang usia-usia produktif ya akan terganggu juga ya, dengan apa namanya, terkena ISPA juga. Nah, itu salah satunya ya, belum lagi nanti nah ini apa namanya, ISPA itu kan infeksi saluran pernapasan akut gitu ya. Nah, kalau tidak tertangani dengan baik ya, bisa jadi tidak hanya saluran pernapasan atas aja yang terganggu, bahkan merembet kepada saluran pernapasan bawah seperti paru-paru gitu ya. Nah, dan kita lihat angka AKI tadi yang di daerah Solo Selatan ya, yang sudah tidak sehat gitu ya, itu sudah ada himbauan ya dari apa namanya, stakeholder lah gitu ya, dari dinas untuk melakukan pencegahan menggunakan masker. Nah, sampai hari ini cuma himbauannya kan baru itu ya, pencegahan ISPA, bukan pencegahan kebakarannya gitu. Ya, pencegahan efek atau dampak kebakaran ya, berikutannya. Jadi itu yang apa namanya, yang terpengaruh lah apa kerugian yang kita alami akibat dari kebakaran hutan dan lahan. Ya, sahabat muslimah, tetap stay tune ya bersama Muslimah Minal Syariah. Insya Allah ini kita baru permulaan ya, Umi Fani ya. Ini kita baru mengungkap
penyebab dari buruknya udara dan kemudian dampak secara garis besar ya yang diakibatkan dari karhutla ini. Nah, kita belum bahas apakah apa sebenarnya yang membuat peristiwa ini tidak berulang, tidak ada penanganan yang signifikan sehingga tidak lagi terjadi hal yang serupa dan kemudian bagaimana solusinya. Nah, ini dua hal yang insya Allah kita akan kupas tuntas bersama Umi Fani pada sore hari ini. Nah, Umi, ini tiga dampak yang sebenarnya pun masyarakat juga pasti sudah merasakan ya, Umi. Sudah merasakan langsung dampaknya gitu kan ketika terjadi karhutla. Nah, yang membuat terkadang masyarakat itu terheran gitu. Seolah-olah cuaca Indonesia ini nambah satu, musim Indonesia nambah satu, musim kabut gitu. Ada musim hujan, musim panas, dan di dalamnya nanti include musim kabut gitu, Umi. Nah, ini kok bisa jadi demikian gitu lelucon masyarakat ada musim kabut. Apakah tidak ada penanganan atau pakar kita kurang atau upaya preventif kita masih kurang efektif atau bagaimana? Jadi ada tambahan musimnya. Iya. Ya. Kita kan kenalnya hujan sama kemarau gitu ya. Nah, Kemudian tengah-tengahnya ada musim kabut. Ketika kemarau datang, kabut juga ikut datang iya, gitu kali ya. kabut datang bersama musim kemarau. Eh, itu memang apa namanya ya, istilahnya sindiran-sindiran yang muncul di tengah-tengah masyarakat atau semacam apa, masyarakat berusaha menerima ya, ini kan ya salah satu musim aja ya, nanti musim ini akan berlalu juga ya, mungkin musim kabut asap, tapi ini secara periodik akan kembali lagi. Nah, eh, tapi jangan sampai kita akhirnya melakukan menjadikan ini sesuatu hal yang Normalisasi ya. normalisasi segala sedang apa ya, sedang Normalisasi. dianggap itu sesuatu yang normal gitu, padahal seharusnya tidak ada yang namanya kabut asap gitu ya. Nah, apalagi terjadi menetap kabut asapnya selama berminggu-minggu gitu ya. Apa namanya, kenapa terjadi berulang-ulang gitu ya. Nah, akhirnya karena saking seringnya masyarakat menemukan peristiwa ini, kondisi seperti ini, karena apa, saking berulangnya peristiwa ini terjadi ya, di tengah-tengah kita atau di lingkungan kita. Jadi akhirnya menganggap ini sesuatu yang normal, bagian dari kehidupan kita akhirnya ya. Tapi jangan sampai kita ya pasrah menerima begitu saja ya, dan harusnya kita menganggap ini sesuatu yang tidak normal, sehingga harus kita tolak dan harus kita carikan solusinya gitu ya. Kita lihat dari apa namanya, ketika peristiwa kebakaran hutan ya, kalau sudah diteliti nih kenapa satu wilayah ini ada kabut asap, kemudian sudah diteliti ternyata ada tempat-tempat memang yang sedang terjadi kebakaran, kemudian diselidiki lagi apa sebabnya, ternyata ada yang mengatakan sebabnya itu adalah cuaca gitu, karena kita masuk di musim kemarau gitu. Ada yang mengatakan ini kesengajaan, itu adanya pihak-pihak yang ingin membuka lahan baru ya untuk ditanami, dijadikan kebun-kebun, salah satunya perkebunan sawit ya. Nah, seperti contohnya di Solok Selatan tadi. Tetapi ya, walaupun ini peristiwa yang cukup mengganggu ya, mengganggu masyarakat ya. Kalau dari segi pengusaha kan nggak mengganggu ya, justru itu mereka menjadikan itu cara termudah ya, cara termudah untuk pembukaan lahan. Tapi yang terganggu adalah masyarakat sekitar ya, terutama tadi anak-anak yang rentan terhadap penyakit pernapasan tadi. Nah, kemudian apa namanya, apa sanksi atau tindakan apa yang diambil oleh pemerintah itu yang tidak tegas hari ini gitu ya, sehingga itulah membuat para pengusaha tidak jera gitu ya, walaupun banyak pelaporan gitu ya bahwasanya ini kesengajaan pembakaran hutan, tapi tidak ada yang berani, orang yang terlapor ada gitu ya, tapi nggak ada yang berani mengambil tindakan atau melakukan sanksi hukum ya, yang tegas kepada pihak-pihak ini. Dan kita tahu yang
kalau kita apa namanya eh, kita baca ya biasanya dari laporan-laporan ya, laporan-laporan yang ada itu ya, terutama kalau pernah yang ada saya baca itu dari Sipor ya. Nah, melihat kejadian, kalau kita kembalikan kejadiannya pada tahun 2015 itu kebakaran hutan di Indonesia tuh yang sangat masif ya dan luas ya, di mana eh, dilaporkan oleh eh, peneliti Sipor ya. Beliau Heri Purnomo ya, Heri Purnomo seorang peneliti dari Sipor gitu ya, yaitu Center for International Forestry Research ya. Eh, Ketika terjadi pembakaran hutan, bisa diketahui pelakunya ya. Dan kenapa pelakunya sulit di apa diciduk gitu ya, disanksi karena eh, melibatkan banyak pihak dari mulai dari pengusahanya sampai pada eh, pihak-pihak masyarakat warga gitu ya yang ikut apa namanya ya terlibat ya ya. terlibat dari dalam melakukan pembakaran lahan tadi gitu. Memang banyak gitu, ada sekitar 20 aktor tapi tidak ada yang bisa disanksi secara tegas gitu. Dan di waktu tahun 2015 itu ya, saking luasnya kebakaran itu sampai ke negara tetangga gitu ya. Dan ini paling besar di tahun 2015 ada 5.000 sekitar apa? 70.000 titik ya, titik kebakaran, titik panas itu ya, hotspot. Nah, sementara eh, kebakaran terbesar kedua itu 2019, jadi berulang lagi di tahun 2019 4 yang tahun ada setelahnya ini ya. 14.000 titik. Dan memang bisa ditelusuri ya siapa aktor penyebabnya, tetapi tidak bisa ditindak gitu ya. Nah, ya itu mulai dari apa namanya kelas pengusaha, semua kelas masyarakat kelas-kelas menengah gitu ya. Nah, kenapa? Karena ada juga yang terlibat di sana ya orang-orang yang menjadi backingan mereka ya, orang kuat gitu ya, yang mereka ya mungkin punya pengaruh ya tidak hanya tingkat nasional tapi sampai ke ASEAN lah, tidaknya kawasan ASEAN gitu ya, sehingga tidak bisa diambil tindakan yang apa namanya yang tegas oleh pemerintah, karena pemerintah sini juga punya kepentingan terhadap keberadaan mereka ya, sehingga tidak bisa ditegaskan oleh pemerintah ya, dengan sanksi tadi gitu. Jadi walaupun banyak yang dirugikan gitu ya, tapi mereka juga tidak bisa disanksi dengan tegas. Iya, ya, jadi tidak sesederhana adanya sumber atau trigger api, Umi ya, ternyata kebakaran ini berulang kembali, tapi karena adanya mekanisme yang tidak cukup untuk menghentikan ternyata kebakaran-kebakaran hutan selanjutnya ya. Banyak kita ketahui ya, ketika sudah ada pihak-pihak yang dicurigai, bahkan ada bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan, tapi tadi karena tidak adanya ketegasan sanksi terhadap para pelaku-pelaku, ditambah lagi yang tertangkap biasanya itu aktor-aktor kecil ya, Mi, ya, aktor-aktor figuran boleh kalau kita katakan, dan cerdiknya lagi banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini ya, di antara mereka barangkali juga pengusaha-pengusaha sawit yang tidak bertanggung jawab yang melibatkan masyarakat yang membutuhkan penghidupan, mereka dibayar dengan bayaran yang mungkin tidak setimpal dengan efek perbuatan mereka. Nah, kalau masyarakat ini ditangkap, pelaku aslinya kan tidak jerah ya, Mi, ya. Jadi mereka masih, oh ternyata cara demikian ampuh malah kayak gitu kan untuk membebaskan dan segala macam. Nah, jadi kalau nih Umi, berulangnya kasus ini adalah karena mekanisme pengaturan oleh negara yang belum mumpuni, katakanlah demikian sederhananya, untuk menanggulangi kondisi. Nah, lantas kondisi apa yang bisa kita upayakan? Solusi apa yang bisa kita hadirkan Umi untuk menghentikan kondisi ini, kebakaran ini? Kalau kita lihat memang apa namanya kasus-kasus kebakaran, kalau kita lihat dari aktor ya atau individu yang apa namanya yang terlibat itu tidak, sebenarnya memang bukan pengusaha besar semua gitu ya. Ada juga warga-warga yang membuka lahan mereka juga memakai metode yang sama ya, pembakaran hutan gitu ya. Nah,
Tentu harusnya pemerintah punya aturan yang ketat ya tentang pembukaan lahan itu yang pertama ya untuk para pengusaha gitu ya sehingga punya istilahnya rule gitu ya, punya aturan yang harus mereka ikutin gitu ya. Dan ini harus ditegaskan oleh pemerintah ketika mereka membuka lahan gitu ya atau ketika mereka ingin memulai usaha. Nah, kalau kita lihat kalau dari segi teknisnya pembukaan lahan gitu, bagaimana bisa dilakukan itu dengan memikirkan dari aspek AMDAL gitu ya, lingkungan hidup ya, bagaimana lingkungan itu tetap terjaga kelestariannya walaupun mereka melakukan membuka usaha ya, membuka hutan. Nah, kemudian juga ada hal gitu ya yang harus kita perhatikan para pengusaha-pengusaha ini yang mereka mendapatkan izin atau konsesi ya, konsesi dari negara untuk mengelola suatu kawasan gitu, kawasan hutan beberapa mungkin hektaran di ratusan atau ribuan hektar gitu ya. Sebenarnya itu kalau di dalam perspektif Islam gitu ya. eh, Tidak akan bisa ya izin-izin itu diberikan kepada asing atau swasta ya untuk mengelola hutan yaitu notabene adalah sumber dari kehidupan ya masyarakat sekitar ya di mana masyarakat seharusnya leluasa gitu ya mengambil hasil-hasil hutan ya selama itu lestari ya sifatnya eh, untuk kemaslahatan mereka untuk kebutuhan mereka. Nah, apa jadinya ya ketika hutan-hutan itu akhirnya eh, aksesnya ditutup terhadap mereka dan izin pemanfaatannya itu diberikan kepada asing atau swasta ya bahkan dari negara asing ya istilahnya ya diprivatisasi atau dikonsensikan kepada asing gitu. Nah, itu di dalam Islam itu tidak boleh karena kita tahu bahwasanya di dalam hadis riwayat Abu Daud ya al muslimu syuraka'u fi talatin ya. Kaum muslimin itu mereka berserikat di dalam tiga hal ya uh, yaitu uh, al-ma'u wal kala'u wan naru dalam hal air kemudian padang rumput dan api. Nah, salah satunya yang mereka harus bisa eh, ketiga hal inilah mereka boleh mengaksesnya ya secara cuma-cuma gitu ya, secara gratis ya sumber-sumber air gitu ya. Kemudian tadi kala itu padang rumput dan itu bisa disamakan ya dengan hutan gitu ya. Nah, di mana keberadaan hutan ini sangat dibutuhkan sebagai penyangga kehidupan manusia. Nah, kemudian nar juga api ya. Api ini adalah bahan bakar ya. Bahan bakar bisa jadi itu adalah minyak bumi. Nah, jadi negara tidak boleh sebenarnya memberikan izin pemanfaatan atau izin penguasaannya kepada asing sehingga masyarakat uh, menjadi ya hilang ya aksesnya terhadap tadi hutan. Gitu. Nah, harusnya uh, negara mengelola hutan-hutan ini ketika memang dibutuhkan untuk mengelolanya, gitu, untuk menjaganya. Atau ketika masyarakat mampu ya dipersilakan ya masyarakat mengelolanya sendiri gitu ya untuk kemaslahatan bersama yang akan dikembalikan hasilnya kepada masyarakat. Tapi biasanya di kawasan masyarakat di kawasan hutan itu leluasa ya dengan mudahnya mengambil ya hasil-hasil hutan. Nah itu memang seharusnya ya di dalam Islam ya tidak boleh ada pelarangan gitu ya selama mereka mengambilnya dengan tadi ya, lestari tadi memperhatikan kelestarian lingkungan tadi. Nah, jadi bagaimana solusinya di dalam Islam? Nah kalau
dilakukan pembakaran dan kemudian ini terjadi kebakaran hutan dan lahan, dan ini dianggap ada musibah jiwa musiman bagi kita gitu ya. Tapi yang namanya musibah itu tetap eh, apa bagi kita tuh ya, sesuatu yang tidak mengenakan gitu ya. Makanya eh, musibah-musibah ini nyata sekali ya, sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Ar-Rum ayat 41 ya. Eh, Telah tampak ya kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah perbuatan tangan manusia ya. Nah, supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Akhirnya apa? Kita yang terdampak, kita yang menderita gitu ya. Harusnya kita introspeksi gitu, kemudian mencari solusi dan kembali kepada Allah ya, kepada ketentuan Allah. Bahwasanya eh, ada apa namanya, kita sudah lalai ya terhadap pengaturan Allah dan berbuat semaunya. Nah, termasuk ini bencana yang dampaknya kembali pada diri kita sendiri, mana dinyatakan dalam ayat ini. Nah, jadi solusinya ya itu tadi, kembalikan aturan-aturan ini yang mana eh, lahan yang boleh dikuasai, nah itu hanyalah milik tanah-tanah milik pribadi, sementara lahan hutan itu adalah milik umum, milik masyarakat secara umum, tidak boleh dikonsesikan, diserahkan kepada satu pihak gitu ya. Kemudian eh, negara hanya memungut nanti apa pajak misalnya dari apa yang diusahakan oleh asing di negara kita, apa yang diambil dari sumber daya alam kita, kemudian cuman diharapkan mereka ada berinvestasi di negeri kita, kemudian uh, apa namanya, negara atau pemerintah mengharapkan dari hasil pajaknya saja, sementara rakyat ya terputus aksesnya terhadap tadi sumber-sumber nafkahnya yang berasal dari hutan. Nah, atau hutan dirubah fungsi akhirnya gitu ya, bukan jadi apa namanya, sumber pangan gitu ya, tetapi dialihkan fungsi pada jenis tanaman-tanaman lain yang itu untuk industri yang masyarakat sekitar ya tidak apa namanya, tidak membutuhkan ya pada jenis-jenis tanaman yang tadi itu ya. Ya, mungkin itu yang menjadi solusi kita ya. Ya kembalikan aturan-aturan, kita tahu bahwasanya mana yang boleh dikuasain oleh individu, mana yang boleh dikuasai oleh masyarakat secara umum, yaitu apa namanya, uh, kepemilikan umum tadi, Ya. kepemilikan umum namanya ya. Dan mana yang kepemilikan negara, dan dimana milik umum tidak boleh dijadikan milik pribadi. Ya, syukron Umi. Nah, sahabat muslimah, alhamdulillah kita sudah mendengarkan ya paparan dari Umi Fani ya, bagaimana kita memandang dengan menggunakan perspektif Islam tambahan musim ini ya Umi ya. Ya kalau Indonesia udah banyak tambahan musim sebenarnya, ada musim musim banjir, kalau lagi musim hujan ya. Jadi ada sela-sela di antara dua musim utama. Nah, sahabat muslimah, jadi kita bisa simpulkan bahwasanya kondisi yang kita hadapi sekarang ya, udara yang tidak sehat, yang semestinya adalah hak bagi setiap individu-individu manusia yang hidup di muka bumi ini untuk menikmati udara segar yang Allah sudah ciptakan kepada kita. Nah, tapi ya tadi kembali pada apa yang sudah Allah peringatkan kepada kita, zaharul fasadu fil barri wal bahri bimaka sabat aidinas, maka telah tampak dengan nyata di darat ataupun di laut ya kerusakan yang diakibatkan oleh manusia, dan Allah akan timpakan sebagian akibatnya. Jadi baru sebagian akibatnya. Bagaimana kalau Allah menimpakan seluruh dari akibat itu, masya Allah luar biasa, mungkin kita nggak sanggup untuk menghadapinya Om ya. Dan kenapa Allah buat kita merasakan sebagian dari akibat perbuatan zolim manusia itu dalam rangka untuk mengingatkan kita kembali kepada Allah gitu. Jadi artinya kalau kita tadi sudah lihat dengarkan paparan dari Umi Fani bahwasanya kondisi rusaknya kualitas udara kita saat ini itu dikarenakan adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya, terhadap aktivitas perekonomian mereka karena obsesi keuntungan materi ya, dari bisnis yang mereka jalankan. Nah, sehingga ini merampas hak masyarakat umum untuk menikmati udara segar. Bahkan tadi bisa kita headline juga gitu kan, ada pengambil alihan ya, kepemilikan umum untuk menjadi kepemilikan individu, kayak kemudian adanya sikap seolah-olah
penglalaian terhadap pengelolaan hak-hak rakyat oleh negara, dan penanggulangannya pun juga tidak tegas sehingga terjadi tidak adanya efek jera dari tindakan-tindakan yang telah diambil oleh pemerintahan kita selama ini. Nah, harapannya ke depan gitu kan, mindset kepemilikan terhadap konsep kepemilikan Islam ini bisa diterapkan, dan kemudian juga tidak hanya dari konsep kepemilikan ya, Mi ya, tapi juga dari konsep pengelolaan kepemilikan. Karena dalam konsep pengelolaan kepemilikan pun juga ada batasan-batasan yang telah Allah gariskan bagi manusia, sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan kepemilikan itu tidak menghantarkan kepada lahirnya ancaman terhadap kemaslahatan-kemaslahatan umat. Apakah para pelakunya atau bagi para masyarakat di secara umum. Nah gitu ya, barangkali sahabat muslimah dimanapun berada. Maka sekarang yang perlu kita uh, kaji lebih dalam itu adalah bagaimana mekanisme Islam dalam mengatur kepemilikan ini dan mengatur pengelolaannya, dan bagaimana juga sikap atau apa namanya pengaturan yang preventifnya bagaimana, kuratifnya bagaimana ya Umi, ketika terjadi kondisi-kondisi yang tidak ideal terhadap aktivitas atau human activity ini. Ada yang mau ditambahkan barangkali Umi sebelum kita akhiri? Ya, dari memang ya dari aspek negara itu negara harus tegas, dan memang dari aspek aturan yang dipakai haruslah aturan yang benar-benar memberikan kemaslahatan ya bagi umat dan sesuai dengan fitrah manusia. Nah, dan Islam mengatur semuanya termasuk masalah apa namanya kepemilikan gitu ya, penguasaan hutan juga ada dibahas bagaimana seharusnya kepemilikan umum itu apa namanya dikelola ya, tidak dikonversikan kepada asing ataupun kepada swasta. Harusnya negara yang mengelolakannya untuk masyarakat ya, ketika masyarakat tidak mampu untuk mengelolanya secara maksimal. Tapi hutan itu biasanya udah apa adanya ya, anugerah dari Allah gitu ya. Biasanya masyarakat itu paling mudah mengakses kepada hasil-hasil hutan gitu ya, tanpa apa namanya perlu apa namanya campur tangan negara. Negara sebagai penegak aja, penegak hukum apa namanya penegak aturannya. Tetapi kalau kita lihat hari ini di dalam kasus-kasus kebakaran hutan dan kasus-kasus lain itu negara seolah-olah hanya sebagai apa namanya sebagai regulator ya, pengatur dan apa fasilitator ya, tapi tidak apa namanya memberikan ketegasan ya kepada apa namanya para pengusaha gitu ya. Kemudian juga nah tentu saja ya kalau aturan Islam ditinggalkan ya kita lihat ya akan nampak ya kerusakan-kerusakan yang akan kita lihat ya di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, mungkin itu yang mau ditambahkan ya. Itu dari segi pemerintah. Nah, dari segi individu juga harus mawas lingkungan gitu ya, harus memperhatikan terhadap lingkungan. Kalau biasanya di musim-musim kemarau itu memang hutannya cenderung lebih kering ya. Tapi mungkin untuk beberapa daerah ya yang biasanya daerah Jawa itu kalau musim kemarau benar-benar nampak gitu ya, signifikan gitu. Dan apa namanya biasanya orang-orang yang melintas di hutan atau orang yang punya keperluan di hutan itu harusnya menjaga ya, jangan sampai mereka meninggalkan api atau kecil aja puntung rokok aja itu bisa menjadi sumber api yang akhirnya besar yang dibantu dengan tiupan angin gitu ya, apalagi dengan kondisi keringnya lahan gitu ya. Nah, dengan puntung rokok yang kecil aja bisa gitu ya, apalagi kasus terakhir dengan flare gitu ya. Menggunakan suar itu lebih lebih efektif menimbulkan banyak sumber gitu ya. Itu rasa apa namanya ya rasa kepedulian lingkungan itu ya yang harusnya kan kita mau ini ada api ada lahan kering lahan-lahan yang memang rentan terhadap kebakaran yang titik apinya itu rendah titik kebakar itu rendah gitu ya, sedikit aja terpicu udah terbakar, dibantu angin udah menyebar. Alhamdulillah sahabat muslimah dimanapun berada, kita sampai di penghujung acara kita di sesi kali ini, dan semoga ke depan nih kita bisa terlibat di dalam
menghadirkan solusi-solusi Islam ini ya, karena Islam bukan hanya sebatas solusi normatif, melainkan dia adalah sebuah pandangan hidup yang aplikatif ya. Ketika diterapkan, maka Allah akan janjikan hal yang sebaliknya ketika Islam itu tinggalkan. Ketika tadi sudah kita lihat bagaimana kerusakan itu tampak dengan jelas, dan Allah juga telah memberikan kita peringatan ya, ma'isyatan dongka, ketika kita meninggalkan aturan-aturan Allah, kehidupan yang sempit dan menghipit. Nah, dan sebaliknya ketika Islam digunakan sebagai aturan kehidupan, pandangan kehidupan, maka rahmat itu akan tercurah dari langit dan akan terpancar dari bumi, sehingga apa yang ada di antaranya akan merasakan rahmatan rahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslimah dimanapun berada, mohon maaf lahir batin selama kebersamaan kita 30 menit ke belakang, dan juga jazakillah khairan kasir kepada Umi Fani yang sudah menemani kita pada sore hari ini. Baik. Ya, saya mewakili Umi juga mohon maaf kepada sahabat muslimah dimanapun berada. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi